Mel-mel tantang kesaksian Linda di kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon selama ini mengungkap adanya Linda selaku teman korban. Diketahui juga Linda menyebut jika Mel-mel terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan kekasihnya Eki. Mel-mel pun menyangkalnya, justru membantah keterangan Linda yang menyebut namanya saat kerasukan dan videonya diunggah tim Hotman Paris. Bantahan dari Mel-mel pun diungkap dalam kanal YouTube Jejak Backpacker dan di talk show TV One. Mel-mel menyebut bahwa Linda yang kerasukan dan menyebut namanya bukanlah Linda yang sesungguhnya ada di kasus Vina. Sebab Mel-mel yang membonceng Linda kala itu. Mel-mel bercerita kejadian pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 saat itu. Mulanya Mel-mel yang diajak oleh Eki untuk keluar karena malam minggu. Eki menyebut membawa Vina. Lantas Mel-mel juga minta teman wanita sebab tidak mau jadi obat nyamuk karena mereka pacaran. Lantas Eki dan Vina mengajak Linda untuk menemani Mel-mel. Maka Mel-mel mengaku bersama Linda malam itu berboncengan. Kalau jemput Vina ya bawa temannya lah dek, si Linda maksud saya. Masa iya kamu jalan sama Vina akan jadi obat nyamuk? Akhirnya dijemput, kata Mel-mel di Tiffen. Setelah bertemu mereka sempat mampir di warung untuk beli minum. Saat itu kata Mel-mel ada 3 geng Egi yang meneriaki Eki. Mampir di warung beli minum. Vina ini rencananya mau ikut saya soalnya gelagat Vina kayak gelisah gitu, gak sempat cerita kenapa. Lewat 3 motor teriakin Eki ngomong itu temannya Egi, kata Mel-mel. Setelah dari warung mereka menuju Taman Sumber. Hampir jam 11-an, Vina ngomong, Lin kita pulang yuk soalnya udah malam juga. Kalau mau pulang saya antar. Sudah arah menuju pulang mampir beli bensin. Iya sama Linda, kata Mel-mel. Saat Mel-mel dan Linda isi bensin, Eki dan Vina terus melaju melewati mereka. Kok Eki gak berhenti Lin? Coba kamu telepon, kamu chat aja, kata Mel-mel. Sampai kemudian Mel-mel mengaku melihat Eki dan Vina dibawa masuk ke Gang Bakti 1 Sampang SMP 11 Cirebon. Dari situ Mel-mel tidak menceritakan keberadaan Linda di mana. Sebab dirinya fokus cerita tentang 8 orang yang menganiaya Eki dan Vina. Sampai akhirnya Mel-mel beri cerita perubahan celana Linda dari hasil CCTV yang dilihatnya. Saya baru buka CCTV itu memang ada Linda, tapi kok celananya sudah lain dari celana yang pertama saya bawa dia. Baju iya, sama, tapi celananya lain, kata Mel-mel di YouTube Jejak Backpacker. Mel-mel curiga ketika ia mengendap-endap melihat penyiksaan Eki dan Vina, Linda kemudian datang. Berarti kan Linda ini waktu saya gak ada dia datang mungkin, kata Mel-mel. Keterangan Linda usai diperiksa Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat periksa Vina lagi setelah dirinya kesurupan lagi yang videonya diunggah tim hukum Hotman Paris. Di sana Linda menyebut Mel-mel termasuk pelakunya. Saat wawancara dengan awak media Linda mengaku berada rumah ketika Vina dan Eki tewas. Ada di rumah, kebetulan ada di rumah, kata Linda. Linda bahkan mengatakan sudah 6 bulan lamanya tak bertemu Vina karena putus dengan Sekjen XTC. Sudah lama banget lebih dari 6 bulan mungkin. Karena putus sama anak XTC, katanya. Kenal Vina sekedarnya. Pada Deddy Mulyadi, Linda mengatakan baru kenal Vina selama 1 tahun. Dari awal kenal sampai kejadian Vina kisaran 1 tahunan. No, akrab. 3-4 kali bertemu, katanya. Dia mendapat kabar via BBM dan Facebook serta melihat status teman-teman tentang kasus Vina Cirebon. Dari BBM, Facebook, dengernya kecelakaan. Aku cari tahu, Vina siapa? Eki siapa? Banyak status BBM sempat nanya ke beberapa orang. Mereka ngomong, itu lo anak 04 Sumber, kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Linda mengatakan meski kasus Vina terjadi malam, ia mendapat kabar pagi harinya. Itu kan malam, aku tahu berita itu pagi. Gak tahu kenapa hati ini, yuk ke sana. Tapi baru sampai depan, aku tidak tahu rumahnya di mana, kata Linda. Linda ternyata kenal Ucil, pembunuh Vina Cirebon ada di lokasi kejadian. Linda, satu di antara saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ternyata mengenal Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus yang sama. Bahkan, Linda bertetangga dengan Ucil, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon,
Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Bahkan satu saksi kunci kasus Vina, teman Eki juga melihat keberadaan Ucil pada kejadian Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Talun, Cirebon, Jawa Barat. Sebatas informasi, Rivaldi alias Ucil merupakan satu dari 8 pelaku yang sudah divonis. Awalnya Ucil divonis hukuman mati, namun bandingnya diterima menjadi dia di penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan, peran Ucil terbilang sadis. Dia turut bersama pelaku lain mengejar dan melempari batu. Bahkan Ucil pula lah yang memukul Eki dan Vina menggunakan kayu. Setelah dianiaya, Ucil juga yang menusuk dada Eki menggunakan samurai. Selain itu warga perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon ini juga turut memperkosa dan menyabetkan samurai ke kepala belakang Vina. Masih dalam dakwaan disebutkan bahwa saat sebelum dikejar pelaku, Eki dan Vina bersama Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM mengatakan Gaga Awot mengenali Ucil. Ada satu yang valid yang dikenali Liga Akbar, yaitu Rivaldi Aditya, kata Tony. Ia menduga ayah Eki berani menangkap 8 pelaku bukan hanya dari keterangan Aep semata. Kesaksian Gaga Awot, menurut Tony turut menambah keyakinan ayah Eki, Rudiana. Liga Akbar mengenal salah satu pelaku, sehingga dari salah satu pelaku dikembangkanlah jadi 11 pelaku, kata Tony. Ternyata bukan hanya Gaga Awot yang mengenal, Linda juga. Satu kenal yang sudah di dalam, sudah divonis, si Rivaldi itu, Ucil, kata Linda. Linda tak asal mengenal wajah dan nama. Rupanya Ucil adalah kakak kelas dan tetangga rumah Linda. Kakak kelas SD, tetangga di rumah, katanya. Namun begitu Linda tak mengetahui detail soal pribadi Ucil. Gak tahu, anggota geng motor, karena gak sedekat itu. Gak pernah ngobrol, dia juga jarang di rumah. Ketemu terakhir waktu SD. Waktu SD sih baik orangnya, karena masih anak-anak sih, kata Linda. Sedangkan pihak Ucil berkuku tak terlibat kasus Vina Cirebon. Pengacara, Jogi Nainggolan mengatakan Ucil sudah ditahan sehari sebelum pelaku kasus Vina ditangkap atas kasus kepemilikan senjata tajam berupa samurai. Sebenarnya terjerat kasus Undang-Undang Darurat tentang senjata tajam, tapi dia kemudian digeser menjadi salah satu terdakwa dalam kasus Vina, kata Jogi. Ucil dipastikan ada di lokasi pembunuhan Vina Cirebon, sempat disebut beda kasus. Sosok Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, dipastikan berada di lokasi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, 8 tahun silam. Sedangkan pihak Ucil, melalui pengacaranya, Jogi Nainggolan, menyebut jika Ucil tak terlibat kasus pembunuhan Vina Cirebon lantaran ia sudah ditahan atas kasus kepemilikan senjata tajam berupa samurai, sehari sebelum pelaku kasus Vina ditangkap. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Ternyata ada beberapa teman Vina Cirebon yang mengenali Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Bahkan satu saksi kunci kasus Vina, teman Eki juga melihat keberadaan Ucil pada kejadian Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Talun, Cirebon, Jawa Barat. Sebatas informasi, Rivaldi alias Ucil merupakan satu dari 8 pelaku yang sudah divonis. Awalnya Ucil divonis hukuman mati, namun bandingnya diterima menjadi dia di penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan, peran Ucil terbilang sadis. Dia turut bersama pelaku lain mengejar dan melempari batu. Bahkan Ucil pula lah yang memukul Eki dan Vina menggunakan kayu. Setelah dianiaya, Ucil juga yang menusuk dada Eki menggunakan samurai. Selain itu warga perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon ini juga turut memperkosa dan menyabetkan samurai ke kepala belakang Vina. Masih dalam dakwaan disebutkan bahwa saat sebelum dikejar pelaku, Eki dan Vina bersama Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM mengatakan Gaga Awot mengenali Ucil. Ada satu yang valid yang dikenali Liga Akbar, yaitu Rivaldi Aditya, kata Tony. Ia menduga ayah Eki berani menangkap 8 pelaku bukan hanya dari keterangan Aep semata. Kesaksian Gaga Awot,
menurut Tony turut menambah keyakinan ayah Eki, Rudiana. Liga Akbar mengenal salah satu pelaku, sehingga dari salah satu pelaku dikembangkanlah jadi 11 pelaku, kata Tony. Ternyata bukan hanya Gaga Awad yang mengenal, Linda juga. Satu kenal yang sudah di dalam, sudah divonis, si Rivaldi itu, Ucil, kata Linda. Linda tak asal mengenal wajah dan nama. Rupanya Ucil adalah kakak kelas dan tetangga rumah Linda. Kakak kelas SD, tetangga di rumah, katanya. Namun begitu Linda tak mengetahui detail soal pribadi Ucil. Gak tahu, anggota geng motor, karena gak sedekat itu. Gak pernah ngobrol, dia juga jarang di rumah. Ketemu terakhir waktu SD. Waktu SD sih baik orangnya, karena masih anak-anak sih, kata Linda. Sedangkan pihak Ucil berkuku tak terlibat kasus Vina Cirebon. Pengacara, Jogi Nainggolan mengatakan Ucil sudah ditahan sehari sebelum pelaku kasus Vina ditangkap atas kasus kepemilikan senjata tajam berupa samurai. Sebenarnya terjerat kasus undang-undang darurat tentang senjata tajam, tapi dia kemudian digeser menjadi salah satu terdakwa dalam kasus Vina, kata Jogi. Pelakuan Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon, sebut pesta belum berakhir. Satu di antara pelaku pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil, sempat menyebut jika pesta belum berakhir. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Usai ditelusuri, terungkap akun Facebook Ucil yang dibuatnya pada 2016. Rupanya setelah melakukan perbuatan keji itu pada Vina Cirebon, Ucil terlihat tak menyesal. Hal itu tampak pada postingan Ucil di Facebook tak lama setelah kejadian itu. Pada Desember tahun 2016, Ucil membuat akun Facebook baru bernama Evan Aldiano Unyil. Sebelumnya ia memiliki akun Facebook bernama Ucil Afrilio. Pada akun Evan Aldiano Unyil, Ucil kerap memposting kegiatannya di dalam penjara. Ucil juga memposting foto dirinya saat memakai batik yang sama saat ia menjalani sidang tuntutan pada Mei tahun 2017. Seolah tak menyesal, ia bahkan sesumbar kalau kehidupan di penjara tidak membuatnya tak bisa melakukan apapun. Selalu pesta belum berakhir, jangan menyalahkan keadaan, Tuhan yang lebih tahu kapan kita harus bahagia, tulis Ucil. Kemudian ada posting Ucil mengaku sedang menunggu sidang tuntutan. Ucil DKK pun didakwa hukuman mati. Namun pada tanggal 26 Mei tahun 2017 mereka divonis hukuman penjara seumur hidup. Akun Facebook Ucil pun terakhir aktif pada tanggal 2 Mei tahun 2017. Sebelumnya ia sempat menulis akan dipindahkan ke rutan Kosambi. Sosok saksi kunci kasus Vina Cirebon, kini tak diketahui keberadaannya. Sosok saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon kini menghilang. Adalah Linda atau Indah, yang merupakan sahabat Vina yang disebut sebagai saksi kunci. Linda atau Indah tersebut disebut-sebut sebagai orang yang mengetahui wajah Egi, satu di antara pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang saat ini masih buron. Namun keberadaan Linda hingga saat ini belum diketahui. Banyak yang menyebut kalau Linda adalah Indah. Nama Linda sendiri digunakan hanya dalam film Vina, Sebelum 7 Hari. Namun Indah pun memberikan beberapa kode kalau dirinya bukan Linda. Dalam kasus Vina Cirebon ini, Polda Jawa Barat menetapkan 3 pelaku sebagai DPO. Mereka adalah Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan membantah kalau pelaku yang masih buron merupakan anak oknum polisi. Sejauh ini yang anak anggota polisi justru korban, bukan para pelaku, kata Kombes Surawan. Penyidik juga akan kembali memeriksa keterangan 8 tersangka yang kini sudah jadi narapidana. Linda sendiri disebut-sebut kerasukan arwah Vina pada hari ketiga kasus itu. Vina kabarnya merasuki tubuh Linda karena sahabatnya itu tidak datang ke pemakaman. Melalui postingannya, Indah berusaha menjelaskan kalau dirinya bukan Linda. Bahkan Indah membagikan momen terakhir bertemu dengan almarhum. Indah menuliskan kalau dirinya bersahabat dengan Vina dan satu temannya lagi berinisial P. Kedekatan mereka bertiga bahkan sempat menangis dan tertawa bersama. Sebelum kejadian dia meninggalkan kita dia pernah berkata kita sama-sama terus ya mau senang ataupun duka wajah sedih, tulis Indah. Menurut Indah, pada malam kejadian dirinya masih sempat bertemu dengan almarhum Vina Cirebon. Jadi ceritanya tepatnya di malam minggu sebelum kejadian dia lewat depan remku dia cuma menyapa saja karena dia sama cowoknya, tulis Indah lagi.
Kemudian sekitar pukul 3:04 waktu Indonesia Barat, temannya yang berinisial P itu mendapat kabar kalau Vina sudah ada rumah sakit. Si P itu langsung menuju ke RS dan dia lihat si Alem sudah berceceran darah dan luka-luka GBRP lama dia dikabarkan sudah meninggal dan setelah itu Alem dibawa ke tempat teremnya dan si PJGA mengantarnya. Jelas Indah lagi. Indah melanjutkan, P kemudian menemui dirinya dan memberikan kabar kalau Vina Cirebon sudah meninggal dunia. Di situ aku gak percaya karena TDI malam aku ketemu dia baik-baik saja, kata Indah lagi. Kemudian Indah ditemani oleh P datang langsung ke rumah Vina dan melihat jasadnya. Di situ aku benar, bengong sambil nangis dan di situ aku memeluk si P sambil nangis bareng, apa ini yang dinamakan nangis bareng, tulis Indah. Keberadaan Indah pun hingga saat ini masih misteri. Banyak akun sosial media yang disebut-sebut sebagai Indah. Namun belum ada satupun yang terkonfirmasi.